Nah, pertimbangkan ini. Orang mulai bikin gerigi pada koin di masa lalu buat melawan pemalsuan. Di masa lalu, para penipu memotong tepian koin yang rata dan memakai potongannya untuk mencetak uang baru. Tapi dengan gerigi, potongan jadi mustahil disembunyikan. Silinder kecil di kabel pengecas ini disebut choke atau ferrite core. Itu adalah oksida besi magnetik yang membantu mencegah gangguan elektromagnetik. Simpelnya, silinder ini melindungi perantimu dari kerusakan. Kita semua tahu saku kecil di celana jin, tempat orang dulu menyimpan arloji saku. Tapi gimana dengan kancing logam kecil ini? Kancing ini menahan kain. Produsen memasang kancing di area jin yang bisa robek saat bergerak atau tergang. Lubang-lubang kecil di sebagian ransel ini didesain untuk mengikatkan peralatan tambahan. Jadi kamu bisa menyelipkan tali lewat lubang ini dan mengikatkan sepatu kets jika kamu nggak ingin menyimpannya di dalam ransel atau menentengnya. Titik kecil di dekat kamera iPhone-mu adalah mikrofon. Alat ini membantu kamu memperoleh suara berkualitas ketika mengambil video. Fitur Spotlight pada Mac-mu bukan cuma bisa dipakai untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Fitur ini juga bisa berfungsi sebagai kalkulator. Ketik saja soal matematika yang ingin kamu pecahkan. Spotlight juga memakai data kamus internal. Masukkan kata apapun pada bilah pencarian dan kamu akan memperoleh informasi tentang itu. Kamu barusan membeli sebotol minyak goreng. Kamu lepas tutupnya dan tampak sumbat botol kecil yang bisa dirobek dengan menarik cincinnya. Keluarkan sumbat ini, tapi jangan buang di tempat sampah. Pasang lagi secara terbalik untuk mengendalikan aliran minyak goreng dengan menekankan jarimu. Tonjolan kecil pada kunci F dan J di keyboard membantu jari-jarimu bergerak ketika mengetik buta. Ketika jari telunjukmu berada di tonjolan ini, kamu tahu persis di mana letak huruf-huruf lain. Sikat di samping eskalator bukan untuk menggosok sepatumu, tapi untuk keamanan. Bulu-bulu nilon ini mencegah tali sepatu dan pakaianmu nyangkut ke dalam eskalator. Itu nggak bagus. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Logam jenis ini bagus untuk melawan mikroba. Bakteri nggak bisa begitu cepat berkembang biak pada permukaan kuningan. Bilik-bilik toilet umum ini nggak terlalu memberikan privasi karena suatu alasan. Celah lebar di bagian bawah dibuat agar kamu ingin keluar dari sana secepat mungkin. Berkat desain ini, hampir nggak ada antrean. Kamu bisa memakai tutup plastik dari gelas soda sebagai tatakan. Bentuknya pas untuk menyangga minumanmu dan mencegah permukaan meja jadi basah. Jangan balikan tutupnya, cukup taruh di meja dalam posisi yang sama dengan ketika di atas cangkir. Jika kamu terjebak di dalam mobil dalam sebuah kecelakaan dan nggak bisa membuka pintu, kamu bisa memakai logam dari sandaran kepala yang bisa dilepas untuk memecah jendela dan keluar. Ingat piringan plastik kecil di bawah tutup botol? Benda kecil ini membantu mengawetkan ruang hampa di dalam botol agar minuman tetap bersoda. Kemungkinan kamu pernah mengamati makanan memanas dalam microwave minimal sekali dalam hidup. Menarik, aku tahu. Tapi kenapa produsen membuat pintunya gelap? Lapisan hitam itu dibutuhkan untuk menghambat medan elektromagnetik. Titik-titik di dekat lubang kunci pada gembok didesain untuk drainase air jika masuk ke dalam gembok. Jika gembok macet atau mulai berkarat, kamu juga bisa menuangkan oli ke dalamnya melalui lubang ini untuk mengatasi masalahnya. Bola golf penuh lekuk-lekuk kecil agar aerodinamikanya bagus. Ini disebut lesung pipi, dan desain ini membantu bola bergerak lebih jauh dan lebih rata. Sebagian cangkir memiliki ceruk kecil di luar dasarnya. Ceruk kecil ini membantu air mengalir keluar dan mencegah terkumpulnya air ketika cangkir di dalam mesin cuci piring. Kacamata hitam ditemukan pertama kali bukan untuk melindungi matamu dari matahari. Mereka memakai kacamata itu dalam ekspedisi Arktik. Sejumlah besar salju bisa membutakanmu, seperti kilat yang terang. Untuk menyelamatkan mata, mereka menemukan kacamata unik ini. Kaos manapun bisa kamu pakai bukan cuma sebagai pakaian, tapi juga sebagai lapisan pelindung bagasimu. Cukup masukkan pakaianmu ke dalam koper sebagai penutup dan jangan buang-buang waktu membungkusnya dengan plastik. Kancing di belakang kerah kemeja bertujuan untuk menjaga agar dasimu tetap di bawah kerah. Ya, beberapa orang nggak memakainya seperti tujuannya, sebab semua dasi sekarang lebih sempit, tapi kancing ini masih ada dengan fungsi dekoratif. Dan inilah maksud awal dari dasi. Orang Eropa membuat dasi di abad ke-17 untuk mengeratkan kerah. Dengan begini, orang melindungi leher mereka dari angin kencang.
Lalu mereka terbiasa dengan bagian pakaian ini dan menjadikannya aksesoris yang harus dipakai dalam pertemuan kerajaan. Pom-pom lembut di topi pertama kali ditemukan beberapa abad lalu. Pelaut memakainya untuk mencegah kepala mereka terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah. Orang membuat sebagian besar hanger pakaian dari kayu aras, karena kayu ini mengandung banyak minyak alami yang mengusir ngengat yang suka makan pakaianmu. Bohlam lampu berbentuk bola karena bentuk ini memungkinkan cahaya tersebar merata. Bohlam semacam itu juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Pernah menemukan potongan kain ini di pakaian baru? Itu bukan kain perca, tapi bahan uji yang harus dipakai sebelum pencucian. Kamu bisa naruh potongan ini di dalam mesin cuci dan lihat apa yang terjadi kepadanya. Jika semuanya oke, kamu bisa memasukkan pakaianmu ke dalam mesin cuci dengan aman. Kipas anginmu memiliki dua mode kerja, musim dingin dan musim panas. Kamu harus nyari saklarnya. Tekan naik untuk mengaktifkan mode musim dingin dan turun untuk musim panas. Di musim panas, kipas menekan udara turun. Kipas ini menarik udara ke atas di musim dingin. Kebanyakan orang memiliki planger bundar ini di kamar kecil. Di film, orang memakainya untuk menyingkirkan sumbatan di dalam kloset. Faktanya, planger dipakai untuk menyingkirkan sumbatan di wastafel. Untuk toilet, kamu harus memakai alat khusus lain. Ruang tambahan di bawah ovenmu bukan untuk menyimpan panci dan penggorengan. Kamu bisa menaruh beberapa hidangan di sana. Panas dari kompor akan menjaga kehangatan makananmu. Ini berguna jika kamu menunggu teman yang datang terlambat untuk makan malam. Kamu lagi ngeluarin satu kantong popcorn dari microwave setelah dipanaskan. Kamu lihat lubang kecil di bagian atas kantong popcorn? Kamu bisa memakainya untuk menyingkirkan biji jagung yang enggak jadi popcorn. Guncangkan kantong di atas piring dan semua biji itu akan keluar lewat lubang tersebut. Kebanyakan orang keliru memakai bantal perjalanan. Biasanya mereka taruh kedua ujung di bagian depan dan menyandarkan kepala ke belakang. Coba putar bantal dengan arah sebaliknya. Lengkungan harus berada di bawah dagu dan kedua ujung harus diarahkan ke belakang. Sandarkan kepalamu ke depan dan lehermu akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini dan kamu akan tidur nyenyak. Orang membuat magnet berbentuk tapal kuda untuk meningkatkan daya magnetnya. Bagian yang biru menunjukkan kutub selatan, yang merah kutub utara. Kedua kutub bekerja barengan dan meningkatkan daya tarik-menariknya. Berkat desain aviasi sempurna, kebanyakan pesawat bisa terbang jarak jauh, bahkan tanpa mesin. Di tahun 1268, Roger Bacon untuk pertama kalinya menyebut-nyebut pemakaian lensa teleskop untuk tujuan optik. Lensa pembesar yang diselipkan dalam bingkai adalah populer untuk membaca baik di Eropa maupun Tiongkok pada saat itu. Jadi masih merupakan pertanyaan apa Barat yang mengambilnya dari Timur atau sebaliknya. Jika kamu mendapati dirimu di tengah laut tanpa makanan, sorry, kamu bisa nyobain memancing. Kamu bisa memakai apapun sebagai umpan, ponsel, arloji, kuncimu, dan kamu bisa pakai tali sepatu sebagai tali pancing, ikat umpan, dan lempar ke dalam air. Dan semoga beruntung menangkap ikan yang menelan ponselmu. Bakal jadi bohong besar nih. Kamu bisa membalikan cincin ditutup kaleng soda dan memakainya sebagai penahan sedotan. Bagian biru dari penghapus awalnya nggak dibuat untuk menghapus tinta. Awalnya bagian biru menghapus tulisan atau gambar pada kertas yang tebal. Bagian yang merah nggak bisa melakukan ini tanpa meninggalkan garis-garis. Tapi yang biru melakukan tugas ini dengan sempurna. Kebanyakan dari kita merobek sticky note dengan keliru. Coba lakukan bukan dari bawah, tapi dari samping sepanjang garis jilat. Dengan cara ini, kertas akan menempel di dinding lebih lama. Pernah penasaran buat apa dua lubang di stik permen lollipop? Selalu kamu bilang, nah, saat orang menaruh stik itu di dalam sirup panas, cairannya akan mengalir ke dalam. Lubang ini membuat permen melekat erat di plastik itu, dan begitulah hidup.